berasal dari berbagai daerah di Indonesia tentunya. Itu pukul 3 ya. Nah, teman-teman bisa nih meramaikan kolom chat dengan sapa-sapa atau namanya, kirim nama, asalnya dari mana nih, supaya kita secara virtual ini kita sama-sama saling kenal gitu. Nah, jadi teman-teman yang sangat antusias ya mengikuti pelatihan profesi notaris ini yang dilaksanakan oleh Legal Access Indonesia, tentu saja sesuai dengan temanya itu ada topik pembahasannya ada 2. Yang pertama, di sesi pertama kita akan sama-sama bahas tentang perjanjian pranikah dan perjanjian pasca nikah. Dan topik kedua yaitu akta jual beli dan perikatan perjanjian jual beli. Oke. Nah, ya silahkan teman-teman semuanya, karena untuk untuk tidak adanya suara-suara sumbang, jadi hanya host yang bisa mengaktifkan mikrofon. Jadi kita ribut-ributnya dulu di kolom chat. Nah, ada dari mana aja nih? Saya sapa-sapa dulu ya yang ada di kolom chat. Ada dari Bandung. Halo dari Bandung. Liva dari Bandung. Selanjutnya ada dari Medan. Oke. Kalau saya sendiri dari Sulawesi Selatan, Makassar, Kota Makassar. Nah, teman-teman semuanya tentu saja dengan diadakannya pelatihan profesi notaris ini, yang bergabung, yang mendaftarkan diri sebagai peserta pelatihan profesi notaris, tentu saja pasti ingin menjadi notaris yang profesional, atau mungkin di sini ada juga yang mau jadi hakim, jaksa, advokat, seperti itu. Wah, kalian tepat banget mengikuti kegiatan ini sesuai dengan temanya. Oke. Baik teman-teman semuanya, jadi sebelum saya mengundang satu persatu narasumber kita, maka dari itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu narasumber kita. Yang pertama ada Pak Zulfadli SHMKN. Halo Pak, sudah bergabung di sini ya? Bisa di Oke. Halo Pak, bisa di unmute. Oke. Ya, selamat sore Mbak. Assalamualaikum. Makasih ya. Salam kenal buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Pak. Gansam. Selamat sore Pak Gansam. Ya, narasumber kita kedua ada Pak Gansam Anan, SHMKN. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Rizka, Bapak Ibu, teman-teman semua, Pak Zulfadli. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Pak, dan tentu saja para peserta sudah berantusias nih untuk mendapatkan ilmu dari kedua narasumber kita yang sangat luar biasa. Oke, teman-teman semuanya, jadi yang pertama yaitu terkait dengan pranikah dan perjanjian pasca nikah. Nah, sebelum saya mengundang narasumber kita pertama, yaitu Pak Zulfadli SHMKN, terlebih dahulu saya akan membacakan CV beliau yang sangat luar biasa dan benar-benar sesuai dengan bidang beliau. Jadi, teman-teman, Pak Zulfadli merupakan Pak Zulfadli ini juga merupakan dosen. Halo Mbak Rizka. Ini Ya. apa nggak kebalik ya? Kalau saya sih siap-siap aja kalau diminta materi pranikah. Tapi kalau memang Pak Gansam udah diminta pranikah kan berarti saya ikatan jual beli. Kalau dibalik pun saya siap sih, nggak masalah. Gimana nih ceritanya? Maaf Pak. Maaf Pak, ternyata saya salah ini. Ternyata kebalik ya. Baik Pak. Mohon maaf sebelumnya. Jadi narasumber kita pertama yaitu Bapak Dr. Gansam Anan, yang merupakan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Jadi ternyata beliau ini selain
Ini apa saya saja yang nggak mendengar suara Mbak Rizka atau bagaimana? Saya nggak kedengaran nih suara Mbak Rizka. Iya, saya juga nggak dengar Pak Zul. Suara Sama ya, Mbak Pak Rizka. Berarti Mbak Rizkanya Kayaknya nih nggak gangguan. Baik, Pak Gansam Anan, dengan waktu dan tempat saya persilahkan. Udah langsung, sebentar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu, teman-teman semua. Yang saya hormati Pak Zulfadli, notaris, dan juga yang mengundang saya sebenarnya, yang merekomendasikan saya ke teman-teman ke Legal Access untuk mengisi materi hari ini. Demikian juga saya lihat ada beberapa dosen senior, ini ada Bu Rahmi, ya. Juga ada advokat. Ya, kalau tadi dibilang calon advokat, ini saya lihat ada beberapa advokat dan juga beberapa notaris pun calon notaris. Baik, mohon maaf tadi suara moderator nggak terdengar, maka saya mulai sesuai dengan instruksi. Mohon izin moderator Mbak Rizka, saya sampai pukul 4 ya. Mbak Rizka benar ya, sampai jam 4 ya. Mute. Halo Sepertinya Mbak iya, Pak. Rizka. Sepertinya iya, Pak Gansam. Ya, jam 4 karena materi tanya jawab saya cukupkan berarti sampai 3.45 ya. Waktu Indonesia Barat, WIB. Mungkin 15 menit selanjutnya kita bisa berdiskusi atau tanya jawab ya. Mbak Rizka? Wah, ini Mbak Rizka nggak konsentrasi nih. Mbak Rizka tolong ditutup dulu handphonenya, saya dibantu dulu ya. Ini moderator. Oke, baik saya mulai ya. Mbak Rizka nanti saya diingatkan ya, saya harapannya sampai 3.45, setelah itu nanti kita berdiskusi. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para senior, teman-teman, notaris maupun calon notaris, saya oleh panitia Legal Access ya, diminta untuk mendiskusikan mengenai perjanjian perkawinan. Ya saya kemudian ingin membahas tentunya sesuai dengan rekomendasi dari pemerintah. Panitia mendiskusikan mengenai perjanjian perkawinan maupun terkait harta benda perkawinan. Ya, topik ini sebenarnya sudah sering sekali didiskusikan. Ya, begitu juga saya kira sudah begitu banyak tesis. Bahkan saat ini ada yang sedang menulis Permisi Pak, mohon maaf karena tadi lagi ada kendala teknis ternyata. Oh iya. Video ini. Iya Pak. Jadi sebelumnya untuk teman-teman nanti di sesi tanya jawab bisa via chat ya. Jadi untuk mengefisienkan nanti pada saat selesai. Suaranya hilang lagi Mbak Rizka. Halo? Ya, sudah kedengaran Pak. Oke Mbak, kedengaran. Ya. Jadi nanti tanya jawabnya ya Pak, teman-teman semuanya itu via chat box. Jadi nanti moderator yang akan menyampaikan tanya jawabnya, pertanyaan untuk narasumber. Jadi untuk mengefisienkan waktu. Oke. Terima kasih Pak, silahkan dilanjut. Terima kasih Mbak Rizka. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita pahami betul, pengaturan mengenai perjanjian perkawinan, kalau kita lihat konstruksi di dalam Undang-Undang 174, dia kan ada di dalam pasal 79 ya. Pasal 29. Jadi dia mengatur perjanjian perkawinan terlebih dahulu, baru kemudian di bab 7 itu mengatur mengenai harta benda perkawinan. Jadi dia membahas dulu tentang perjanjian perkawinan, baru bicara tentang harta benda perkawinan. Idealnya, ini nanti bisa ditulis ya. Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan tentunya setelah kita mendiskusikan atau undang-undang ini mengatur tentang harta benda perkawinan. Jadi setelah mengatur tentang harta benda perkawinan, baru kemudian pengecualian dari ketentuan pengaturan
harta benda perkawinan yang diatur dalam undang-undang itu yang diatur selanjutnya. Ya, baru berarti seyogianya pengaturan harta benda perkawinan didahulukan. Setelah itu baru pengaturannya dalam bentuk perjanjian perkawinan. Jadi dari sistematika Undang-Undang 174 itu tidak tepat, ya. Seharusnya tadi harta benda dulu baru kemudian perjanjian perkawinan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita paham betul lah mengenai pengaturan harta benda dalam perkawinan. Ya, tentu saja setelah Undang-Undang 174 ini tidak lagi mempedomani ketentuan di dalam KUA Perdata kita, di dalam BW kita yang mengatur persatuan harta secara bulat, ya, setelah perkawinan. Jadi teman-teman, terutama mahasiswa notariat yang sekarang lagi nulis tesis, jangan lagi menyebut-nyebut persatuan harta, karena masih saja sering, karena merujuk buku-buku lama, sering sekali salah mengutip, ya, sehingga seolah-olah ada persatuan harta. Nah, di dalam pasal 35 ayat 1 ini, kita tahu betul, kita paham betul, bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan, itu masuk sebagai harta bersama. Dan harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan itu masuk konstruksi harta bawaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terutama teman-teman advokat, ternyata ya dalam praktiknya, dalam hal penegakan hukumnya, ketika misalnya suami istri ini cerai, ternyata seringkali pengaturan harta benda itu kan problematika. Seperti misalnya contoh, seorang, ini banyak kasus ya yang saya lihat sendiri misalnya. Ini teman-teman notaris tentu paham betul ya mengenai harta benda. Misalnya seorang suami mendapat warisan sebuah atau sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah pabrik. Pabrik ini kita paham menghasilkan uang, ya, memperoleh penghasilan dari pengolahan pabrik. Nah, hasil dari pabrik ini berkedudukan sebagai harta bawaan atau harta bersama. Itu seringkali dalam praktik. Ya tentu saja pabrik maupun atas tanah itu masuk berkedudukan sebagai harta bawaan, sedangkan hasil dari pengolahan pabrik itu masuk pada harta bersama. Begitu juga misalnya beberapa kasus seorang suami istri cerai, dalam mengajukan cerai, ternyata si istri sebelum perkawinan berlangsung dia membeli sebuah rumah dengan skema KPR, kredit pemilikan rumah, 10 tahun misalnya. Ternyata dalam 3 tahun masa menyicil, si istri ini kemudian kawin dengan seorang suaminya saat ini. Lunas di tahun ke-10. Ternyata dalam perjalanan di tahun ke-11, ke-12, suami istri ini kemudian berpisah. Pertanyaan sering kali ditanya adalah, apakah rumah yang dibeli sebelum perkawinan itu berlangsung berkedudukan sebagai harta bawaan, atau juga di dalamnya melekat harta bersama? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini nanti teman-teman, Bapak Ibu sekalian, perlu mencermati. Ya. Nah, begitu juga berkaitan dengan tindakan hukum terhadap harta bersama dan harta bawaan. Oke, saya lompat saja. Nah, begitu juga Bapak Ibu sekalian, pasal 35, 36, 37 yang mengatur tentang harta benda perkawinan. Ketentuan di dalam pasal 37 ini juga ya agak unik-unik pula ya. Kenapa unik? Ya berbeda misalnya dalam ketentuan konstruksi dalam BW ya, dalam pasal 128 ketika terjadi perceraian, putus perkawinan karena perceraian, maka harta perkawinan itu dibagi 2 ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat secara norma di dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Diatur menurut hukumnya masing-masing. Nah, tentu hukumnya masing-masing ini diatur pada hukum adat, agama maupun hukum-hukum lain. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian, ini juga banyak tesis ya teman-teman, nanti lihat. Ternyata saya juga melihat beberapa kasus hakim tidak serta-merta membagi ini 50-50.
ternyata ada pula hakim berdasarkan keadilan katanya, ya, memberikan hak lebih besar kepada suami atau sebaliknya. Karena si suami tidak bekerja, karena si suami terbukti selingkuh, dan seterusnya, dan seterusnya. Si istri dikasih bagian lebih besar dibanding. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga ternyata konstruksi pembagian harta benda perkawinan setelah perceraian. Ketentuan pasal 37 dalam penerapannya ternyata berbeda-beda. Ini saya kira sepintas lintas. Nah, kita kemudian masuk ke perjanjian perkawinan. Nah, berdasarkan konstruksi pasal 35, 36, 37 tadi, para pihak dapat menyimpangi, ya, dengan menggunakan instrumen perjanjian perkawinan, ya, yang diatur di dalam pasal 20. Nah, ini kalau di dalam Undang-Undang 174 kan normanya seperti ini. Ada 4 ayat. Oke, kita langsung saja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan itu? Ya, ini banyak. Ya, prinsipnya perjanjian perkawinan itu adalah perjanjian yang dibuat calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Ini norma di dalam Undang-Undang 174. Dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur segala sesuatu serta akibat hukumnya terhadap harta kekayaan. Atau dengan kata lain, harta benda dalam perkawinan tersebut. Nah, ini norma di dalam Undang-Undang Perkawinan. Nah, nanti coba nanti bandingkan. Ya. Itu juga di dalam kompilasi hukum. Bagaimana sih pengaturan tentang perjanjian perkawinan ini? Termasuk nanti coba dibandingkan dengan beberapa negara lain. Nah, artinya sebelum sebelum putusan MK 46 ini, 69 ini, perjanjian perkawinan itu melulu mengatur tentang harta kekayaan atau sekedar mengatur, memperjanjikan tentang harta benda dalam perkawinan. Nah, kita lihat nanti setelah undang-undang pasca putusan MK ini, ternyata dimungkinkan adanya pengaturan selain harta benda perkawinan. Oke, mengenai peristilahan. Nah, ini saya mendapat menggunakan perjanjian pranikah. Ya. Ada juga perjanjian pasca nikah dan seterusnya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini perlu konsistensi. Ya, ini juga salah satu PR besar dalam pembangunan hukum nasional kita, ya, mengenai penggunaan istilah atau definisi tertentu, ya, seperti yang seringkali masih berbeda-beda. Contoh misalnya perbuatan melawan hukum dengan perbuatan melanggar hukum, perjanjian nikah, perjanjian kawin, perjanjian perkawinan, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat mendasarkan pada Undang-Undang Perkawinan maupun Instruksi Presiden 1 tahun 19, itu menggunakan istilah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan. Nah, sedangkan kalau lihat di dalam BW, ya, itu menggunakan istilah perjanjian kawin. Yang dalam praktik ya sering-sering disebut dengan perjanjian pranikah. Ya, atau dalam bahasa Inggris sering juga prenuptial agreement. Ya. Prinsipnya dia dibuat sebelum atau pada saat perkawinan itu dilangsungkan. Nah, ini nanti sebagai perbandingan sebelum putusan MK. Ya. Oke, saya langsung skip saja karena waktunya sangat terbatas. Nah, ini juga nanti dibaca, saya kira udah banyak sekali buku literatur yang saya sendiri sudah pernah menerbitkan buku. Saya sendiri sudah punya buku yang membahas tentang harta benda perkawinan, ya, termasuk juga Bapak Ibu sekalian tentu sudah paham mengenai latar belakang pengujian material putusan MK. Ini tentu kita skip saja. Nah, jadi pada awalnya pemohon ini mengajukan berkaitan dengan perjanjian perkawinan campuran, ya, di mana yang dipersoalkan waktu itu pasangan suami istri ini kawin tanpa tanpa perjanjian perkawinan, di mana kemudian dia tidak bisa memiliki hak milik atas tanah, yang kemudian katanya dirugikan secara konstitusional. Dia kemudian mengajukan
pengujian materi mengenai pasal 21, pasal 36, pasal 29 dan seterusnya. Ya, termasuk pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Nah, karena dengan problem masalah tadi mengenai kepemilikan hak atas tanah termasuk asas nasionalitas dalam hak atas tanah itu, kemudian untuk untuk memecahkan problem kepemilikan itu, MK justru merubah mengenai pasal 29 tentang perjanjian perkawinan. Ya. Nah, jadi di dalam pengujian putusan MK itu yang menguji ketentuan pasal 29 ayat 1 yang secara normatif mengatur demikian ya amarnya, mengabulkan permohonan terhadap pasal 29 ayat 1 patut dimaknai pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan. Kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga. Itu juga di ayat 3, pasal 29 ayat. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Nah, ini juga berkaitan dengan momentum. Nanti kita lihat terlebih dahulu. Nah, begitu juga di dalam norma pasal 29 ayat 4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya. Coba dilihat, rumusan pasal 29 ayat 4 pasca putusan MK. Dapat mengatur mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya. Tidak dapat diubah atau dicabut kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian, mengenai pengaturan norma perbandingan di dalam pasal 29 ayat 1 sebelum perkawinan, sebelum putusan MK 69 2015 ini, ya, yang putus tahun 2016. Mengenai normanya, ya, tadi sudah saya sampaikan. Mengenai waktunya, begitu juga teman-teman Bapak Ibu sekalian, kita lihat sebelumnya di dalam putusan di dalam Undang-Undang 174 pengesahan perkawinan itu, perjanjian perkawinan itu dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan, tetapi kemudian memberikan juga kepada notaris untuk melakukan pengesahan itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan, saya skip saja. Nah, ini. Jadi yang pertama, isu hukumnya adalah pasal 29 ayat 1 sebelumnya ya. Kapan itu dibuat? Pada saat atau sebelum perkawinan. Jadi sebelum putusan MK, momentum perjanjian perkawinan itu dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Tetapi setelah putusan MK ini, juga dimungkinkan pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam masa perkawinan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tolong nanti diperhatikan. Sebenarnya sebelum putusan MK 69 ini ya, itu beberapa praktik yang terjadi itu memang beberapa pasangan yang saya lihat sendiri beberapa kasus. Meskipun norma di dalam pasal 29 itu momentumnya hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat, tetapi ternyata sebelum putusan MK 69 ini dalam praktik banyak dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan agar supaya pasangan suami istri diizinkan untuk membuat perjanjian perkawinan. Saya sendiri sebelum tahun 2016 itu 3 kali melihat sendiri mengajukan permohonan kepada pengadilan agar supaya diizinkan. Nah, sebenarnya ini yang paling ramai didiskusikan mengenai momentum. Banyak yang mengkritisi pembuatan perjanjian perkawinan ini setelah perkawinan atau selama dalam perkawinan berlangsung, karena dianggap dapat berimplikasi merugikan pihak ketiga. Ya. Banyak yang khawatir seperti itu, termasuk banyak notaris yang menolak. Ya, saya sendiri berapa kali dikonsultasi diminta pendapat.
buatan nggak masalah, tapi nanti kalau merugikan pihak ketiga, saya otomatis untuk membatalkan perjanjian perkawinan kan saya harus digugat juga kan gitu. Nah, banyak yang kemudian khawatir kalau ternyata pembuatan perjanjian perkawinan pasca perkawinan ini dapat merugikan pihak ketiga sehingga banyak notaris yang menolaknya. Nah, saya mau coba tampilkan mengenai pengaturan misalnya kita lihat di dalam NBW kita. NBW Belanda, NBW Belanda. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, Mbak Aris kan kelihatan ya, saya tampilan BW saya, NBW ya. Kelihatan ya? Oke. Bisa dilihat di dalam pasal 114. Okay. Prenuptial agreements can be made both by prospective spouse before the marriage and by spouse during the marriage. Jadi sebenarnya di dalam ketentuan NBW sekarang, BW Belanda sekarang, itu sudah memungkinkan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan setelah perkawinan itu berlangsung. Nah, begitu juga nanti dibandingkan dengan ketentuan pasal 115 ini. Ya, di mana dalam ketentuan pasal 115 di dalam NBW sekarang, ya, BW Belanda sekarang, di buku 1, buku 1 pasal 115, kewajiban pembuat prenuptial agreement must be entered into by notarial deed, ya, on pain of nullity. Ya, artinya perjanjian perkawinan itu wajib dibuat dalam bentuk akta notaris dengan ancaman kebatalan. Ya, artinya kalau tidak dibuat dalam bentuk akta notaris, itu tidak memenuhi syarat keabsahan perjanjian dari sisi formalitasnya. Ketentuan di dalam pasal 115 BW ini juga sama seperti di dalam pasal 147 BW kita. Karena pengaturan di dalam pasal 147 BW kita itu memang mewajibkan pembuatan perjanjian perkawinan itu dalam bentuk akta notaris. Nah, ternyata di BW Belanda sekarang itu juga memang sekarang mewajibkan dalam bentuk akta notaris. Begitu juga nanti bisa dilihat pasal 117, 121, ya. Ini macam-macam ya kalau misalnya kita bandingkan dengan pengaturan di NBW Belanda sekarang. Mungkin kita bisa diskusikan. Saya lompat saja. Waktunya sangat terbatas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pasca putusan MK tadi bisa dibuat setelah dalam perkawinan. Nah, siapa yang mengesahkan? Nah, ini nanti menarik. Kalau kita melihat di dalam pasal 29, pengesahan itu disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Nah, namun dengan putusan MK ini, pengesahan perjanjian perkawinan itu diberikan kepada pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Jadi ya ini juga banyak tulisan ya. Saya juga udah pernah tulis dan juga banyak tesis. Apakah tepat penggunaan istilah pengesahan itu? Ya. Apakah tepat istilah pengesahan itu? Konsep pengesahan kalau kita lihat dalam ketentuan pasal 15, ya, ayat 1, ayat 2 maupun ayat 3 Undang-Undang 2 2014 ya, tentang perubahan Undang-Undang 30 2004. Dari sisi mana? Sebenarnya kalau kita lihat istilah yang tepat penggunaan pengesahan ini lebih tepat kalau menggunakan istilah wajib dibuat atau dibentuk dalam bentuk akta notaris, bukan disahkan oleh notaris. Ini juga banyak tulisan tentang ini saya kira ya. Nah, jadi itu yang menjadi problem. Nah, begitu juga di dalam pasal 29 ayat 3. Nah, kapan berlaku ya? Mengenai pemberlakuannya. Kalau kita lihat di dalam pasal 29 ayat 3 perjanjian perkawinan pasal 29 ayat 3 Undang-Undang 174 ya. Demi hukum perjanjian perkawinan itu berlaku ketika perkawinan dilangsungkan. Namun pasca putusan MK ini ya, saya pernah melihat satu kali
perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Nah, artinya di dalam perjanjian perkawinan pasca putusan MK 69 ini memungkinkan perjanjian perkawinan itu memuat syarat tangguh. Ya, syarat tangguh. Ini banyak juga tulisan tentang ini. Saya sendiri waktu booming sekali ya, anak MKN kan begitu ada putusan MKN, banyak sekali yang nulis tentang ini. Ini juga sudah saya tulis dalam buku saya. Kita tahu kalau kita lihat dalam perjanjian perikatan dengan syarat tangguh, atau perikatan bersyarat di dalam konstruksi BW kita, pasal 1253, itu kan kita kenal terbagi atas dua. Perikatan dengan syarat tangguh atau syarat tunda, dalam pasal 1263, menangguhkan lahirnya perikatan sampai dengan terjadinya peristiwa yang diperjanjikan. Atau perikatan bersyarat itu juga dapat berisi perikatan dengan syarat batal atau syarat putus. 1253 Junto 1265. Sebaliknya, ketika terpenuhi syarat-syarat itu, maka demi hukum dia membatalkan perjanjian. Ya. Nah, ini nanti Pak Zulfadli di sesi kedua nanti tentu akan banyak membahas tentang perjanjian perikatan bersyarat ya, sebagaimana ada dalam PPJB itu yang memiliki syarat. Itu sebenarnya karakternya adalah perikatan bersyarat. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, pasca putusan MK ini, perjanjian perkawinan, keberlakuannya, mengikatnya dapat digantungkan pada syarat tertentu. Saya pernah melihat, bukan dongeng, kejadian di Pulau Kalimantan. Saya nggak boleh sebut. Ya. Saya melihat perjanjian perkawinan, saya lupa, di Balikpapan apa Banjarmasin. Pasangan suami istri bikin perjanjian. Bila mana suami terbukti selingkuh, maka sanksinya bla bla bla. Sebaliknya juga begitu. Kalau si istri terbukti selingkuh, nanti begini-begini. Apa-apa. Ya. Begitu juga saya pernah melihat perjanjian perkawinan berisi kalau nanti lahir anak pertama laki-laki akan diberikan hadiah ini. Kalau lahir anak kedua akan. Gimana cara penegakannya? Misalnya saya suami, kemudian saya tidak melaksanakan janji itu. Apakah bisa saya sebagai suami digugat istri saya wan prestasi terhadap perjanjian perkawinan? Nah, ini memang agak unik. Ya. Dan potensial menimbulkan persoalan di kemudian hari. Mengingat momentum mengikatnya, keberlakuannya itu dapat digantungkan pada syarat tertentu. Oke, kita beranjak pasal 29 4. Selama perkawinan dilangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah. Nah, ini diubah dengan pasal 29 4 pasca putusan MK. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya. Nah, kalau sebelumnya itu melulu mengatur tentang perjanjian perkawinan, dalam putusan MK ini memungkinkan adanya perjanjian perkawinan di luar harta benda perkawinan. Ya. Nah, ini nanti coba dibandingkan dengan model perjanjian perkawinan dalam Islam, ya, seperti misalnya taklid talak. Tidak dapat diubah atau dicabut kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan tidak merugikan pihak ketiga. Nah, ini yang seringkali menjadi kekhawatiran bagi para notaris ketika perjanjian perkawinan ini dibuat selama dalam masa perkawinan. Ya, kenapa? Ya tentu tadi syaratnya tidak boleh merugikan pihak ketiga. Nah, banyak notaris yang nggak masalah, ya, buat saja, kan kita tergantung pada pernyataan para pihak. Ya. Tapi ada juga notaris yang menolak. Saya tolak Pak kalau ada daripada persoalan. Memang betul kita bergantung pada keterangan mereka kan gitu.
Tetapi kalau misalnya ada pihak ketiga yang dirugikan akibat perjanjian perkawinan, untuk membatalkan perjanjian perkawinan, tentu notaris ini juga harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan. Kalau notaris ini tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan, gugatan bisa saja nanti kurang pihak kan gitu. Plurium litis konsorsium, ya, gugatan kurang pihak. Aduh Pak, report nanti Pak, mending tolak. Nah, saya selalu menyampaikan, dan juga ada beberapa notaris mempraktikkan ini, nanti bisa juga dipedomani ya di dalam ketentuan NBW sekarang, NBW Belanda sekarang. Kalau menurut saya, buat saja, tetapi nanti ajukan permohonan ke pengadilan untuk mengizinkan dia membuat perjanjian perkawinan. Tentu di sana kan ada wajib pembuktian ya, meskipun itu bentuknya permohonan, tetapi tentu ada kewajiban pembuktian. Meskipun kewajiban pembuktian ini kan berlangsung searah ya. Nah, atas dasar penetapan pengadilan yang mengizinkan pasangan suami istri ini untuk bikin perjanjian perkawinan, notaris buat. Kan gitu. Jadi notaris buat perjanjian ini berdasarkan penetapan pengadilan, nggak ada masalah kan. Kalau ya salah ya, berarti pengadilan yang keliru pada saat itu. Nah, ini yang menjadi persoalan ya. Oke, nah begitu juga Bapak Ibu sekalian. Oke, 10 menit lagi ya. Ini setelah perjanjian perkawinan, itu ada beberapa surat edaran yang bisa dipedomani berkaitan dengan pencatatan. Jadi kalau di dalam surat Dirjen Kependudukan Pencatatan Sipil ya, Kementerian Dalam Negeri tahun 2017 ini, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris. Nah, kalau tadi Bapak Ibu sekalian perhatikan, di dalam ketentuan pasal 29 ayat 1 pasca putusan MK, di mana disahkan atau dapat dibuat secara tertulis maupun dengan akta notaris, tetapi pasca putusan MK ini dalam pelaksanaannya, Dirjen Kependudukan Catatan Sipil itu mewajibkan dalam bentuk akta notaris. Ini seperti model BB sekarang. Khusus untuk akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh negara lain, tapi perjanjian perkawinan atau perubahan dan pencabutannya dibuat di Indonesia, catatan pelaporan perkawinan disebut dalam bentuk surat keterangan sebagaimana format lampiran peraturan ini. Saya kira tidak perlu dijelaskan. Nah, begitu juga kalau dilihat di dalam surat edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Republik Indonesia. Nah, begitu juga ya percatatan perjanjian yang dilakukan sebelum, pada saat perkawinan atau selama dalam ikatan perkawinan disahkan oleh notaris, dibuat dalam bentuk akta notaris. Jadi pasca putusan MK ini saya melihat dari ketentuan ini semua memang dalam bentuk akta notaris. Nah, mengenai bentuk aktanya, saya kira sekarang udah banyak sekali contoh-contoh ya, contoh-contoh akta perjanjian perkawinan ya, perjanjian perkawinan sebelum atau pasca perkawinan, bahkan ada buku khusus untuk begitu. Saya lihat banyak pelatihan juga. Kalau saya merancang ya, misalnya kalau saya dari sisi kontrak, ya ada beberapa hal yang menurut saya perlu diatur dalam perjanjian perkawinan. Silakan ditambahkan ya, misalnya ya, tentu di sini perlu ada pembukaan awal ya, atau kepala akta, kemudian identitas suami istri, kemudian tentu di bagian recital atau premis itu perlu dijelaskan bukti suami istri seperti apa, dasar perkawinan, dilangsungkan di mana, akta perkawinannya. Kemudian tentu kalau kita bicara premis atau recital ini, di sini tentu menjelaskan latar belakang tujuan atau mengapa perjanjian perkawinan itu dibuat. Nah, tentu di dalam premis akta atau perjanjian perkawinan pasca perkawinan ini tentu harus dijelaskan apa latar belakang mereka buat itu, termasuk penjelasan mengenyampingkan ketentuan di dalam pengaturan harta benda perkawinan di dalam undang-undang. Nah, di dalam pasal-pasalnya ya tentu kita bisa mengatur di dalam ketentuan pasal 1 ya, kita bisa mengatur tentang janji untuk memisahkan harta perkawinan ya yang diperoleh, atau mungkin menyatukan perkawinan, ya penyatukan harta. Karena bisa saja kan perjanjian perkawinan itu menyatukan. Jadi tidak selalu dibandingkan, dipikirkan bahwa perjanjian perkawinan itu terbatas pada pemisahan harta benda ya. Tapi bisa saja
saking cintanya dengan istrinya itu, maka apa milik, oh ya milik enggak ya gitu. Maka ya bisa saja para pihak membuat perjanjian penyatuan harta seperti model BW kita. Kemudian yang kedua pasal 2 ya kita mengatur tentang harta atau pendapatan. Ya, artinya di sini dijelaskan apa-apa saja yang diperoleh, kemudian penegasan bahwa penghasilan suami atau istri itu menjadi bagian masing-masing, milik masing-masing. Nah, begitu juga di dalam pasal 3 kita juga harus mengatur mengenai kewajiban bukti pemilikan. Bahwa penghasilan suami atau istri juga tentu diharapkan diperlukan adanya bukti kepemilikan. Ini penting sekali ya, karena tujuannya ini kan untuk menyelamatkan harta benda ya, termasuk untuk kepentingan anak dan lain-lain. Nah, kalau terjadi kepailitan, di sini saya lihat ada beberapa kurator hadir, ini kan nanti bisa menjadi budel pailit ya. Nah, oleh karena itu penting sekali adanya bukti kepemilikan yang membuktikan ini milik suami atau milik istri. Nah, begitu juga mengenai hak para pihak. Ya, apa saja sih hak para pihak dalam konstruksi perjanjian ini? Pasal 5 juga perlu diatur. Nanti dilihat ya di NBW Belanda sekarang. Di NBW Belanda sekarang juga diatur misalnya beberapa ketentuan itu mengenai kewajiban alimentasi. Ya. Ini biaya penghidupan, perawatan pendidikan anak itu menjadi tanggung jawab siapa? Ya, tentu dengan adanya perjanjian ini tidak bisa melepaskan kewajiban masing-masing. Ya, maka tentu perlu diatur siapa yang bayar listrik, siapa yang bayar cicilan dan sebagainya. Contohnya, mulai berlakunya perjanjian, ya ketentuan mengenai berlakunya ini juga penting karena dalam putusan MK itu kan juga dimungkinkan digantungkan pada syarat tertentu misalnya. Nah, domisili para pihak lain-lain. Nah, lain-lain ini mungkin hal-hal yang belum diatur, yang perlu diatur dalam perjanjian ini apa saja yang dilakukan dengan musyawarah para pihak. Kemudian bagian penutup, nah ini lazimnya dalam standar saya selalu melihat adanya klausul eksonerasi yang menyatakan pembebasan tanggung jawab kepada notaris. Ya. Dan ini para pihak membebaskan notaris dari tanggung jawab. Ya. Tadi dipasang klausul eksonerasi semacam ini. Karena tadi ya, karena ini dilakukan pasca perkawinan, ya, apalagi kalau perkawinannya sudah 10-20 tahun ya. Suami istri ini sudah melakukan berapa banyak perikatan dengan pihak-pihak ketiga. Nah, oleh karena itu, sangat besar potensi akan merugikan pihak ketiga. Nah, notaris tentu juga harus hati-hati dalam melakukan. Nah, begitu juga nanti ketentuan tentang saksi. Oke, ini lampiran di dalam aturan Dirjen Capil tadi bisa dibaca sendiri. Nah, kesimpulannya apa yang mau saya sampaikan? Bahwa yang pengaturan mengenai harta benda perkawinan itu ada dua, kita kenal ada harta bawaan, ada harta benda. Penyimpangan ketentuan pasal 35 itu dengan membuat perjanjian perkawinan. Jadi norma di dalam pasal 35 sampai pasal 37 dapat dipakai dengan namanya perjanjian perkawinan. Nah, sebagaimana diatur pasal 29 Undang-Undang 144. Putusan MK 69 ini mengubah substansi pasal 29, khususnya ayat 1. Ayat 3 dan ayat 4. Putusan MK ini potensial menimbulkan problematika hukum pada tataran implementasinya. In kasu kepastian hukum tentang momentum atau kelahiran atau terjadinya perjanjian itu kapan serta perlindungan bagi pihak ketiga. Nah, ini memang ya bisa menimbulkan masalah ya. Beberapa hal yang perlu dicermati antara lain penambahan kewenangan notaris dalam pengesahan perkawinan. Nah, itu kata-kata istilah pengesahan itu tentu sangat tepat. Justru menurut saya lebih tepat kalau menegaskan bahwa perjanjian perkawinan itu wajib dalam bentuk akta notaris. Aspek publisitas, bagaimana kalau kita bicara misalnya pengesahan itu dilakukan oleh notaris? Tujuan pengesahan itu kan untuk publisitas, bukan untuk mengikat pihak ketiga supaya pihak ketiga tahu bahwa memang betul ada perjanjian itu. Kalau pengesahan itu dilakukan oleh notaris, ya tentu tujuan dari pengesahan berupa publisitas itu tidak akan tercapai. Makanya tadi ada
surat edaran untuk menindaklanjuti adanya putusan MK ini. Mekanisme instrumen pengumuman yang mampu menjangkau pihak ketiga. Begitu juga tentang prinsip perlindungan hukum bagi pihak. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya semoga bermanfaat. Saya harapkan ada feedback, ada komentar, atau ada pertanyaan yang mungkin kita bisa diskusikan dalam sisa waktu 15 menit. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Rizka. Halo Mbak Rizka. Baik, terima kasih Pak Gansyam atas materi yang telah dibawakan, dan teman-teman semuanya terkait dengan perjanjian pranikah dan pasca nikah, ya tentu saja ini jadi pelajaran untuk kita semua, dan tentu saja ini sangat penting ya, apalagi untuk teman-teman yang belum sampai ke pernikahan. Nah, ini nih yang perlu digarisbawahi dan teman-teman harus ketahui. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu ke Pak Gansyam, apakah baiknya dilanjut ke materi kedua atau langsung ke tanya jawab dulu untuk sesi ini? Saya fleksibel. Oh Saya iya, fleksibel. baik Pak. Oke, apa kita lanjut dulu baru tanya jawabnya di sesi terakhir? Oke juga. Baik Pak, jadi langkah baiknya kalau kita lanjut dulu ya ke sesi kedua nih teman-teman. Ya, terima kasih Pak Gansyam. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, kita lanjut ke sesi kedua, yaitu ada Pak Zulfadli SHMKN. Nah, beliau ini juga merupakan dosen di Universitas. Baik, jadi beliau juga merupakan dosen di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Nah, tentu saja kepada Bapak Zulfadli dengan hormat dan waktu dan tempat saya persilahkan untuk sesi kedua ini. Halo Pak. Pak Zulfadli sudah hadir. Baik, sambil kita menunggu Pak Zulfadlinya, jadi teman-teman semuanya diharapkan untuk yang mengajukan pertanyaan untuk menggunakan nama lengkapnya, karena pada saat nanti dibacakan pertanyaan, saya bisa menyebutkan juga nama penanya. Baik, sambil menunggu Pak Zulfadli, mungkin kendala jaringan, untuk mengefisienkan waktu ya, mungkin Pak Gansyam siap untuk menjawab pertanyaan sambil menunggu Pak Zulfadlinya hadir. Baik. Ya. Nah, jadi di sini saya perhatikan juga nih Pak, ternyata banyak juga yang penasaran dan mempertanyakan terkait dengan harta bawaan dan harta bersama. Nah, di sini saya mewakili pertanyaan dari Cindy Aloslavia. Nah, pertanyaan dari Cindy yaitu terkait dengan harta bawaan dan harta bersama. Jika di dalam perkawinan adanya rumah yang dibeli yang bersumber dari uang sebelum perkawinan. Oh, jadi ini sebelum perkawinan ya membeli rumah. Nah, kira-kira apakah rumah tersebut sebagai harta bersama atau harta bawaan nih Pak? Oke. Silakan Pak. Baik, makasih. Saya jawab singkat ya. Ini beberapa kasus real yang saya pernah hadiri di pengadilan. Memang sering, seperti saya ilustrasikan tadi. Si istri beli rumah secara KPR 10 tahun. Ya. 3 tahun masa perkawinan, 3 tahun sebelum kawin dia membeli rumah itu kemudian pembayaran dari penghasilannya. Di tahun keempat, si istri ini kawin dengan suaminya sekarang. Lunas di tahun ke-10. Pembayaran terhadap rumah itu dibayarkan dari uang pribadinya istri itu. Ya, pasangan suami istri ini tidak ada perjanjian perkawinan. Pertanyaannya, rumah ini kalau mereka cerai, itu masuk harta bawaan atau harta bersama? Jawabannya adalah, dan ini juga sikap pengadilan yang saya melihat, 3 tahun, ya, 3 tahun rumah itu adalah harta bersama, harta bawaan. Jadi
3 tahun pembayaran itu ada dimasukkan sebagai harta bawaan. Tahun keempat sampai dengan tahun ke-10 itu didudukan sebagai harta bersama. Loh Pak, itu kan belinya ketika sebelum perkawinan Pak. Coba lihat tuh sertifikatnya. Coba lihat sertifikatnya. Dan yang mulia, harta itu saya bayarkan dari gaji saya. Nggak ada campur tangan suami. Suami itu sana kemari. Dan saya juga pengen. Jadi, karena di dalam rumah itu ada pembayaran dari harta bersama, uang si istri ketika kawin, gaji si istri ketika kawin, meskipun itu diperoleh dari kerja keras si istri tanpa bantuan suami, tetap didudukan sebagai harta bersama. Maka di dalam rumah itu melekat pula harta bersama. Lalu bagaimana perbagiannya? Jual, hitungan proporsinya. Kalau para pihak tidak mendapat kesepakatan bersama untuk membaginya. Jadi jelas, beberapa putusan pengadilan saya melihat seperti itu. Itu mungkin komentar saya, Mbak Rizka. Iya, terima kasih Pak. Jadi untuk penanya Kak Cindy jelas ya terkait dengan harta bawaan dan harta bersama. Oke, nah Pak Sulfadli sudah hadir di tengah-tengah kita teman-teman semuanya. Jadi untuk sesi tanya jawab dengan narasumber pertama kita skip terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman bisa kirim pertanyaan di kolom chat berikutnya nanti. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya saya undang Pak Sulfadli untuk melanjutkan sesi kedua ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya pikir tadi langsung tanya jawab, makanya saya sholat asar dulu tadi. Saya dengerin maksud waktu azan masuk, saya sholat dulu jadinya. Saya nggak nyangka kalau seandainya tadi harus dipaparkan dulu. Baik, terima kasih moderator Mbak Rizka. Luar biasa ya pemaparan dari Pak Gansem. Ini udah yang kedua kali nih dengar Pak Gansem presentasi, memang selalu memukau ini kalau Pak Gansem untuk mempresentasikan sesuatu gitu. Kemarin waktu itu saya nonton Pak Gansem bahas tentang perjanjian juga kalau tidak salah. Ada bahas itu. Force major ya mengenai perikatan lah waktu itu ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan mengenai PPDB. Saya yakin Pak Gansem juga sangat kompeten untuk membahas ini, tapi kali ini kita bagi-bagi tugas untuk mempresentasikan materi masing-masing. Baiklah, saya akan coba share. Ini saya bikinnya sederhana saja. Jadi kalau kita buka buku 3 BW itu tentang perikatan, bisa kita temukan pengaturan mengenai jual beli dalam Berkeley Book Indonesia ya. Dan perjanjian jual beli ini adalah perjanjian yang paling sering dilakukan oleh kita sebagai umat manusia dimanapun berada gitu ya. Di perjanjian yang hampir setiap hari kita lakukan. Ya, kita belanja di pasar, kita ke minimarket, ke mall, itu kita sering melakukan transaksi jual beli. Bahkan dengan terjadinya perkembangan teknologi ya, kita bisa berbelanja jarak jauh, belanja secara online melalui marketplace. Bahkan kita juga bisa belanja dari luar negeri gitu. Saya pernah mengalami sekali beli barang itu di Shopee dari Tiongkok gitu ya. Nggak nyangka juga kalau belanjanya sampai ke situ gitu ya. Itu karena perkembangan teknologi. Tapi sejauh ini sih memang kalau untuk jual beli yang nilainya tidak besar ya, itu jarang terjadi masalah di kemudian hari. Nah, pengaturan mengenai jual beli ini yang paling mudah kita temukan ya, itu dalam BW
sebenarnya kan kalau kita mengacu pada mata kuliah hukum perdata, dulu saya masih ingat hukum perdata di Indonesia itu kan dia tidak terunifikasi gitu ya. Berlaku pasal 131, 163, walaupun ini dikritik ya oleh banyak lah yang mengkritik nggak sesuai dengan konstitusi, kemudian ini melakukan penggolongan penduduk yang itu tidak dibenarkan karena atas dasar suku dan ras ya. Tapi dalam praktiknya, dalam tataran praktik notaris ya hukum perdata itu ya ada hukum perdata barat, adat, kemudian Islam gitu ya, yang itu diberlakukan pada tiap-tiap golongan penduduk. Yang sebenarnya kalau kita mengacu kepada BW ini, kalau kita kembali lagi kepada pasal 131 dan 163 indise Stadregeling, itu kan berlaku untuk orang Barat, kemudian orang Jepang, orang Tionghoa. Kemudian bagi orang pribumi adalah orang-orang melakukan pendudukan diri. Ya, ini tetap saja ada yang tidak setuju atau kontra gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam praktik di putusan-putusan peradilan ya, kalau masalah perjanjian ini kan selalu mau dia orang pribumi atau tidak pribumi itu udah nggak dilihat lagi. Yang selalu dilihat itu ya BW ya, pada sengketa ya pasti 13-20 BW. Kalau seandainya ada wan prestasi itulah acuannya. Mau pribumi tidak pribumi yang dipakai itu BW kalau dalam putusan-putusan peradilan kalau kita baca secara seksama. Nah, jadi menurut BW perjanjian jual beli itu adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang dijanjikan. Jadi jual beli ini sebenarnya perjanjian khusus dari tukar menukar. Kalau tukar menukar itu kan dia barang dengan barang, barter ya. Dahulu orang melakukan jual beli itu kalau sebelum ada uang ya pasti tukar menukar dia. Nah, setelah ada perkembangan, ada uang, ada alat tukar, akhirnya jadi tukar menukar antara barang dengan uang. Nah, tukar menukar antara barang dengan uang ini yang disebut dengan jual beli. Makanya Hartono Suyo Pratikno ini sebagaimana dikutip oleh Profesor Ridwan Khairandi mengatakan jual beli itu adalah spesies dari genusnya tukar menukar. Ya kalau begitu ya berlakulah ini ketentuan-ketentuan tukar menukar juga seharusnya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan jual beli, karena jual beli adalah spesies dari tukar menukar. Yang menarik ini ya, perlu kita pahami bahwa perjanjian jual beli menurut BW inilah perjanjian konsensual. Dia bukan perjanjian real, juga bukan perjanjian formal. Dia dikatakan sebagai perjanjian konsensual. Yang artinya apa? Perjanjian ini sudah terbentuk ketika kesepakatan itu telah tercapai. Tidak perlu ada penyerahan barang, tidak perlu dituangkan dalam suatu bentuk formalitas tertentu. Ya, menurut pasal 1458 Burgerlijk Wetboek, jual beli itu sudah terjadi ketika terjadi kesepakatan di antara para pihak. Yang namanya sepakat itu tidak harus selalu tertulis. Saya pernah melihat hakim bertanya kepada notaris waktu saya hadir dalam persidangan. Jadi seolah-olah yang dipahami bersepakat itu selalu dalam bentuk tertulis gitu di kepalanya. Padahal kan sepakat tidak harus selalu tertulis. Ya, sepakat itu bisa secara lisan, bisa secara tertulis. Bahkan teorinya kalau pakai teori mailbox itu ya, banyak penjelasan mengenai kapan terjadinya kesepakatan. Jadi bisa saja orang jual beli dia bersepakat terlebih dahulu, kemudian barangnya nanti diserahkan. Nah, itu sudah terjadi. Pasal 1458 BW.
Kalau perjanjian real itu bagaimana? Dia mesti ada penyerahan barang baru bisa dikatakan telah terjadi yang namanya perjanjian. Kalau tidak ada penyerahan barang, maka dia belum bisa dikatakan terbentuk perjanjian. Misalnya apa? Perjanjian penitipan barang. Nah, itu kalau barang yang sudah diserahkan, sudah dititipkan, baru terjadi yang namanya perjanjian penitipan barang. Kalau barangnya belum diserahkan, maka tidak bisa dikatakan telah terbentuk yang nama perjanjian. Kalau perjanjian formal, dia mesti dituangkan dalam bentuk formalitas tertentu, misalnya dalam suatu dokumen akta otentik. Nah, kepemilikan dalam objek jual beli ini lain lagi ya. Kalau tadi kapan terbentuknya perjanjian jual beli, nah itu pada saat sepakat. Nah, kapan terjadinya kepemilikan objek jual beli? Nah, ini ketika ada levering, ada penyerahan barang oleh penjual, ya, baru terjadi peralihan kepemilikan objek jual beli. Jadi menurut pasal 1459 BW, selagi belum ada penyerahan barang oleh penjual, maka barang masih dimiliki oleh penjual. Barang baru bisa dikatakan beralih menjadi milik pembeli ketika ada penyerahan barang. Kalau levering ini kan ada yuridis levering, yaitu penyerahan secara yuridis, ada juga fatalik levering, penyerahan secara nyata. Kalau barang-barang bergerak, tentunya leveringnya dengan penyerahan secara nyata. Kalau barang yang tidak bergerak, ini tentu dengan yuridis levering, penyerahan secara yuridis. Nah, terkait dengan biaya akta jual beli, ini jual beli masih secara umum ya. Saya belum membahas jual beli yang khusus, misalnya jual beli hak atas tanah, nanti ada saatnya pada slide berikutnya. Nah, ini ada pasal 1466, biaya akta jual beli itu ditanggung oleh pembeli kecuali disepakati. Artinya apa? Pasal 1466 ini adalah tidak di sini dong. Rehlen, sifatnya mengatur saja, anvulen reh. Dia bisa disimpangi ya, dengan kesepakatan para pihak, siapa yang harus menanggung bagi dua atau menjadi tanggung jawab dari si penjual ya, tergantung. Jadi ini 1466 ini dia bukan doing reh, dia tidak bersifat imperatif, tidak memaksa, tidak wajib ya, bisa disimpangi dengan kesepakatan. Ini mengenai kewajiban dan pembeli bisa dilihat dari pasal 1473 sampai dengan 1518 BW. Nah, sekarang kita masuk pada jual beli yang barang tertentu, ya barang khusus ini. Ya, ini hak atas tanah yang mana sengketa tanah ini banyak terjadi ya di negara kita ya. Tentu banyak faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah. Atau bahkan kalau yang sudah sengketanya besar itu disebut konflik pertanahan, bukan sengketa lagi gitu ya. Jadi jual beli hak atas tanah ini tidak mengacu kepada Bergelek Wetboek. Ya. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, hukum agraria kita itu berdasarkan hukum adat. Jadi kita tidak mengacu pada BW. Ya sebenarnya sebelum ada Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60, ya memang hukum adat ini sudah berlaku berdasarkan pasal 131 dan 163 Indis Stadregeling bagi orang-orang pribumi. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Ya, dengan adanya BW yang menyatakan bahwa hukum agraria berdasarkan hukum adat, maka ya memang sudah semestinya kita ini semakin mempertegas bahwa yang namanya pengaturan hak atas tanah itu termasuk juga jual beli hak atas tanah itu harus mengacu pada hukum adat. Peralihan hak atas tanah dalam hukum adat itu sifatnya terang, tunai, dan real. Terang, nah ini harus
terang itu dimaknai, ya saya didoktrin waktu kuliah dulu, yaitu harus di hadapan kepala adat. Jadi kepala adat itu menurut hukum adat ini representasi dari publik gitu ya, publik adat gitu ya. Jadi dengan diketahui oleh adat berarti dia kepala adat, berarti dia udah terang gitu. Karena kan kepala adat ini kan dia punya pengaruh, bisa menjelaskan kepada masyarakat adatnya, ya kan? Nah, kalau sekarang dimaknai terang itu ya, jual belinya itu dilakukan di hadapan PPAT, ya. Dengan cara apa? Dengan membuat akta jual beli di hadapan pejabat pembuat akta. Jadi terangnya sekarang sudah apa ya, bergeser ya. Yang tadinya di hadapan kepala adat, sekarang di hadapan pejabat pembuat akta. Kemudian makna tunai. Nah, tunai ini orang lebih banyak mengartikan ya jual beli tanah itu nggak boleh nyicil gitu ya, nggak boleh kredit gitu, nggak boleh istilahnya ya harus lunas begitu ya pemahaman. Ternyata ketika saya baca-baca lagi referensi, bahkan dari dulu memang saya udah mengerti, dosen saya menjelaskan yang namanya tunai itu ya bisa tunai, bisa juga dianggap tunai, itu makna tunai itu. Untuk masalah pembayarannya, jadi tunai dari sisi penjual maupun pembeli ya. Tunai, penjual menyerahkan hak atas tanahnya seketika itu juga ya. Tunai dari si pembeli itu bisa dia memang membayar penuh, bisa juga membayar tidak penuh, tapi yang berkembang justru ya harus memang betul-betul dibayar penuh. Tapi kalau saya baca misalnya buku Profesor